mohon izin Bapak Ibu saya berdiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 22 Morenim. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD 22 Morenim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka desiminasi PJOK di ruangan ini. Salam dan salam tentunya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta pengikut-pengikutnya, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan alam keterang ini, dan semoga kita yang hadir pada hari ini akan menjadi pengikut-pengikutnya demi masa depannya hingga zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya berdiri di sini. Sebelumnya mohon izin saya ingin bercerita sedikit seputar PKG PJOK. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini mikirnya apa kegiatan Randy ini, cak sibuknya masalah tentang PKG PJOK ya. Jadi PKG PJOK ini adalah program dari guru bergerak juga tentang pengembangan kompetensi guru olahraga. Jadi kegiatan kami ini tuh sudah berjalan hampir 2 bulan. Ini sudah di masa akhir, di tugas akhir. Jadi alhamdulillah kami mengikuti ini, banyak sekali manfaat yang kami dapatkan, terutama peserta didik itu mengajarkan tentang pengajaran tentang kebutuhan peserta didik yang berpusat kepada peserta didik. Baiklah ibu-ibu, saya akan menjelaskan tentang program kegiatan kelompok belajar sekolah yang saya buat, yaitu rencana tindak lanjut RPL. Di sini berbagi praktik baik, rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan sport education model atau SEM, permainan bola voli. Ini yang saya susun. Naik. Jadi latar belakang di sini Bu, sport education model atau SEM ini merupakan salah satu model pembelajaran PJOK yang berkelanjutan dan bermakna bagi murid, karena SEM menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran. Murid dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga, yang membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam meningkatkan motivasi setiap individu. Jadi ada SEM suara atau voice, itu murid akan sangat nampak ketika mereka diberi kesempatan untuk membuat syarat dan aturan dalam pertandingan bola voli. Sedangkan untuk pilihan choice, di sini murid juga diberikan kebebasan untuk memilih peran dalam kegiatan ini, serta kepemilikan atau ownership di sini dengan melibatkan murid untuk mengatur ruang pertandingan. Next ya Bapak Ibu. SEM yang dilaksanakan ini, akan saya laksanakan ini adalah kompetensi bola voli mini Bu, di mana hal ini bisa menjadi salah satu program pembelajaran PJOK pada kelas lainnya kedepannya, karena pembelajaran yang dilakukan ini berbasis proyek Bu. Jadi berbasis proyek ini pembelajaran yang telah disusun untuk kegiatan beberapa bulan ke depan. Selain dalam kegiatan kurikuler, harapan program ini untuk selanjutnya menjadi proyek sekolah yang dapat memupuk kerjasama murid. Proyek ini dipilih karena sekolah memiliki aset manusia seperti kepala sekolah yang selalu mendukung praktik baik yang dilakukan oleh guru, rekan sejawat yang mampu berkolaborasi dengan baik, serta murid-murid yang aktif dalam bidang olahraga. Aset fisik sekolah, di mana sarana dan prasarana yang ada di sekolah sangat memadai untuk menyelenggarakan kegiatan ini, serta aset finansial juga menjadi kekuatan untuk dilaksanakan proyek ini. Dengan demikian,
Harapan kegiatan ini dapat menjadi sarana belajar murid di SD Negeri 22 Muara Enim ini untuk dapat memahami serta menerapkan tahapan-tahapan mengelola sampai dengan melaksanakan pertandingan dengan memegang rasa solidaritas, kerjasama serta sportivitas antar murid. Tujuan program, Bu. Jadi tujuan program di sini satu, terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, bugar, sehat, gembira dan berprestasi. Dua, pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan pengetahuan serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman nyata, melalui permainan sesuai dengan peran yang diamati. Yang ketiga, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang kelima, tujuannya yaitu penerapan belajar aktif di mana siswa terlibat langsung dalam pembelajaran. Next ya Bapak Ibu. Capaian yang diharapkan dan langkahnya di sini, capaian dan tujuan satu, pemahaman tentang aturan. Yang kedua, pengembangan tentang keterampilan individu. Yang ketiga, pemahaman tentang teknik, taktik dan strategi. Yang keempat, sportivitas dan kerjasama. Yang kelima, kepemimpinan tanggung jawab. Adapun langkah-langkahnya, satu, pembahasan dalam technical meeting nanti. Dua, menganalisis pertandingan dalam turnamen. Tiga, penyelenggaraan kompetisi yang menekan pentingnya sportivitas, kerjasama dan komunikasi. Yang keempat, pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Peran, jadi nanti yang berperan itu siswa yang menjadi panitia, peserta, pelatih, wasit, supporter. Jadi program SEM ini Bu, nanti seluruh kegiatan itu yang melakukan siswa, ya, mulai dari pemain siswa, pelatih siswa, supporter siswa. Nah, kita guru di sini cuma memfasilitasi siswa tadi, Bu, ya. Lini masa ini akan dilakukan pertengahan Desember atau setelah ulangan. Oke, selanjutnya struktur program kita dalam komunitas belajar. Yang pertama, struktur program itu kokurikuler. Ini kokurikuler ini Bu, artinya penguatan Bu. Jadi penguatan kembali pembelajaran yang telah kita lakukan di kelas, kemudian dikuatkan lagi melalui pembelajaran berbasis proyek, ya. Kemudian yang terlibat di sini kelas 4, 5, 6 laki-laki maupun perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan di semester 1 atau pertengahan di bulan Desember, ya. Jadi mitra dalam komunitas belajar itu yang penanggung jawab pertama kepala sekolah. KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi sekolah terdiri dari guru mapel, guru kelas, tendik, mitra dalam KBS dan operator sekolah yang nantinya dapat membantu terkait dengan publikasi kegiatan melalui sosmed sekolah. Mitra kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan, peserta bisa berasal dari murid, mitra dan sponsor dari next ya Bapak Ibu. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama, sekolah memiliki sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademik. Jumlah guru di SD 22 Muara Enim yaitu 20 orang. Murid kelas 4, 5, 6 itu berjumlah kurang lebih 160 orang. Setiap kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, supporter, dokumentasi dan lainnya. Sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk digunakan sebagai kompetisi, sarana dan prasarana termasuk perlengkapan yang cukup memadai untuk diberdayakan dalam kegiatan kompetisi olahraga mulai dari bola voli, net dan lapangan. Next ya.
Jadi rencana evaluasi ada 7 tahapan implementasinya dalam pelajaran masing-masing. Tahapan harus dievaluasi. Yang pertama itu tentang tujuan pembelajaran, meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dari SEM. Yang kedua, umpan balik dari murid tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM. Yang ketiga, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Yang keempat, refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEM. Yang kelima, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Yang keenam, evaluasi penerapan konsep apply, meninjau penerapan konsep apply dan sikap sportif dan aktivitas dengan baik selama pelaksanaan. Bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Evaluasi kelas itu kelas efektivitas keaktifan murid dan terlibat dengan sesuai dengan perannya. Terus yang terakhir di sini ada kemungkinan dan tantangan, Bu. Dalam melakukan proyek ini masih ada kemungkinan tantangan, yaitu yang pertama pengelolaan waktu. Jadi jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Yang kedua, faktor alam atau cuaca, karena kita lapangannya di luar outdoor, Bu, akan sangat terpengaruh oleh kondisi cuaca. Kemudian motivasi peserta, di sini kesulitan dalam manajemen termasuk kemampuan, kepribadian atau konflik antar teman. Kemudian keterlibatan orang tua dan komunitas, kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dalam komunikasi dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan terhadap kegiatan. Nah, dari tantangan ini saya sudah menyiapkan solusi, Bu. Jadi sebenarnya pertama itu tentang penjadwalan yang lebih efisien dan efektif. Yang kedua, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian terhadap siswa. Kemudian melakukan komunikasi terbuka dan segera mengatasi konflik. Keempat, memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta didik. Yang kelima, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan pembelajaran berbasis proyek ini. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah sedikit sampaian dari saya tentang rancangan tentang pembelajaran berbasis proyek yang telah saya susun. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang ingin menguatkan atau memberi masukan atau solusi, saya persilakan. Ya, silakan Bu Eli. Silakan Bu Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dari yang telah disampaikan oleh Bapak Randy, ini menurut saya sangat baik ya. Hanya saja apa yang dari hasil simakan saya, bahwa kegiatan ini hanya dilakukan oleh kelas 4, 5, dan 6 ya. Sebagai saran saya, bagaimana kalau kelas 1, 2, 3 itu juga dilibatkan? Itu hanya sebagai saran Pak ya. Itu saja sebagai masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eli atas sarannya, sangat bagus ya. Dalam proyek yang saya buat ini saya baru memasukkan kelas 4, 5, 6. Dengan saran Ibu Eli tadi mungkin bisa menjadi masukan juga buat saya untuk melibatkan peserta didik dari kelas 1, 2, 3 untuk proyek permainan bola voli ini. Terima kasih dari Ibu Eli atas masukannya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Silakan Ibu Victoria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sedikit Pak. Ya Bu, silakan. Apakah proyek ini bisa kita jadikan dalam kegiatan P5? Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Hopiah, saran yang baik juga ya. Jadi proyek ini Bu, ini kan proyeknya berbasis proyek. Sama seperti P5. P5 itu adalah
proyek berbasis proyek. Jadi ini bisa saja nanti mungkin di tahun ini atau tahun depan ini kita jadikan sebagai program B5 Bu, tapi dikhususkan sebagai kegiatan olahraga. Jadi nanti ini kita bagi, mungkin nanti dari wali kelas bagi perannya siapa, seandainya anaknya dari Andi jadi wasit, yang ini jadi pemain, nanti di bukan lokal karya, apa namanya itu, ujuk karya di terakhir nanti bisa kita lakukan kegiatan ini sebagai penilaian dari B5. Terima kasih kepada Ibu Siti atas usulannya. Ada lagi Bu? Tidak lagi, cukup. Nah, baik, kalau cukup, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Guru. Kesempatan ini diberikan kepada saya untuk membagikan praktek berbagai baik tentang proyek berbasis proyek pembelajaran PJOK. Pada Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Berdoa saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.